si dinosaurus kan tinggal bareng nih Iya, sama iya, manusia. iya, iya. Setelah itu tapi ceritanya dunia manusia ini udah nggak friendly lagi gitu loh buat para dinosaurus, dan mereka ternyata bisa bertahan di habitat yang beriklim tropikal. Cinepox. Kita kembali bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Nggak kerasa kita udah masuk ke segmen kedua. Yes, kalau ini favoritku nih. Apa itu? Karena aku besar dengan dinosaurus nih, Ral. Wow, tapi memang luar biasa ya. Kayaknya dia udah 2 dekade, 3 dekade. Bener, dulu Wow. zaman aku TK apa SD tuh pokoknya apa-apa Jurassic Park. dino. Iya, Jurassic Park yang mana pokoknya dino, mainan dino gitu kan waktu kecil. Wow. Dan udah legend juga ya di dunia sinema. Betul. Terima kasih kepada Steven Spielberg yang sudah menghadirkan the Jurassic universe. Jadi dino apa yang kita bahas hari ini nih, Rau? Ini adalah salah satu film terbaru dari universe Jurassic dari mulai Park dan sekarang menjadi Jurassic World, yaitu Jurassic World Rebirth. Yes, bener banget, Rau. Trilogi Jurassic World setelah trilogi Jurassic World sebelumnya. Yep. Akhirnya dinosaurus ini balik lagi ke layar lebar. Benar. Dan kali ini disutradarain sama Gareth Edwards. Itu sukses dulu bawain Godzilla. Oh wow. Sama Rogue One, A Star Wars Story. Jadi suatu fun fact yang menarik. Bener banget. Nah, nanti kita bakal bahas gimana filmnya. Tapi kita Yes. mungkin tonton dulu trailernya. So, here it is. Ini dia. Please open the door for me. On the island we're headed to, 24 species have survived there alone. The theme park owners did experimental work, leaving only the worst ones here. Don't see that every day. Or ever. Let's go. If we get this DNA, millions of lives are saved. Maybe we should make this quick, huh? Time to move. We put ourselves in a place where we don't belong. Survival is a long shot. That's kind of our specialty. She's scared. What is she scared of? We're not gonna let you get hurt, okay? There was a source. We found it? No, it found us. Ya, Jurassic World Rebirth. Ya, Wow. gimana nih Jurassic World versi Gareth Edwards, Rau? Aduh, kayaknya bener-bener seru ya. Meskipun terasa klasik, karena biasanya kalau Jurassic World nih penuh dengan teknologi. Kalau yang ini kayaknya back to basic ya. Dan memang Gareth Edwards ini memang jago banget
untuk bikin film dalam skala besar ya, dengan karakter dan nuansanya yang lebih realis yang Raw suka. Iya. Dan memang di Rebirth ini kayak dia balik lagi sih ke akar franchise-nya. Jadi kayaknya kembali kayak ke nostalgia Jurassic Park Era Spielberg ya. Betul Kerasanya era gitu. Spielberg, yes, benar banget. Dan yang menariknya ini juga Raw, naskahnya tuh ditulis sama David Koepp, yang which adalah penulis aslinya Jurassic Park. Oh wow. Dan juga The Lost World. Yes. Jadi nuansa nostalgianya tuh kenceng banget. Dan kayak ada tribute to film pertamanya tuh tinggi banget. Tapi ada sentuhan baru aja gitu. Ini nuansa kayak dulu waktu kecil tuh ya kejar-kejarannya kayak gini nih. Blendingannya kayak gini nih gitu kan. Iya bener banget. Jadi memang cocok banget ya sama judulnya Rebirth ya. Bener. Wow, dan apalagi di sini buat yang kangen sama Scarlett Johansson, wow, dia jadi hadir lagi sebagai Zora Bennett, seorang mantan tentara bayaran yang memang sengaja disewa untuk misi untuk Jurassic World Rebirth ini menarik banget karena biasanya kan memang setiap episode di dalam Jurassic itu kan memang ada misi-misinya kan. Dan ini kenapa mereka kembali ke dunia para dinosaurus, karena mereka hendak mengambil sampel DNA terutama dinosaurus yang berukuran mega besar karena dianggap sebagai sebuah alat penyembuh. Dan ini ada juga Jonathan Bailey sebagai Dr. Henry Loomis, dan dia berperan sebagai seorang saintis yang punya spesifikasi terhadap para dinosaurus nih, yang kemudian dia ikut terjun langsung dan berduet bersama Scarlett Johansson di dunia dinosaurus ini. Dan jangan lupa ada Mahershala Ali sebagai Duncan Kincaid, itu kapten kapal yang tadi itu ada di trailer, kapten kapal yang punya masa lalu kelam. Dan juga Rupert Friend itu sebagai Martin Krebs, bos Big Pharma yang jadi dalang misi ini. Jadi kayak ada penggalang dananya gitu kan. Betul. Ada juga Manuel Garcia Rulfo, Luna Blaze, dan Ed Skrein yang ngisi tim ekspedisi dan keluarga yang terjebak di pulau itu. Wow, tapi memang Jurassic tuh memang selalu ada keluarganya ya, ada anak-anaknya ya. Terus abis gitu bosnya tuh greedy gitu kan, terus dia dimakan sama dinosaurus. Kayak memang ceritanya berulang sih, tapi kok makin bikin mungkin suasana nostalgia ini ya yang bikin penasaran ya. Karena kan filmnya ini ceritanya 5 tahun setelah Jurassic World Dominion. Jadi 5 tahun setelah peristiwa itu. Dan ternyata kan si dinosaurus kan tinggal bareng nih sama manusia. Setelah itu tapi ceritanya dunia manusia ini udah nggak friendly lagi gitu loh buat para dinosaurus, dan mereka hanya ternyata bisa bertahan di habitat yang beriklim tropikal. Nah kemudian otomatis karena mereka mencari dinosaurus yang spesifikasinya adalah dinosaurus berukuran sangat besar, mereka akhirnya kembalilah ke pulau itu, pulau yang penuh dengan misteri itu. Dan untuk mengambil DNA-nya si Mosasaurus, Titanosaurus, sama ada satu lagi Quetzalcoatlus yang katanya itu mereka ingin membuat sebuah obat revolusioner. Oh, ujung-ujungnya kan sebenarnya egois ya. Betul. Mencari apa gitu. Cari pengobatan. Tapi kayak biasanya ya kalau cerita Jurassic ya, misi jadi kacau balau, terus mereka harus bertahan hidup di pulau yang penuh dengan dinosaurus. Terus katanya ada dinosaur hybrid tuh. Distortus Rex yang punya desain katanya gila-gilaan. Betul. Ada punya juga banyak sebenarnya referensi ke film pertama mereka. Yang katanya bakal ada banner When Dinosaurs Rule the Earth. Terus yang jatuh kayak gitu dan lain-lain. Mereka balik lagi ke si Jurassic Park itu yang udah ditinggalkan manusia itu. Dan memang hebat juga sih si Gareth Edwards ini karena dia benar-benar ngandelin efek-efek yang luar biasa dan juga kembali lagi ke tempat syuting asli si Jurassic Park itu. Wow, jadi filmnya tuh real banget dan juga memorable banget ya buat para pecinta Jurassic Universe ini, karena akan kembali lagi pada memori-memori yang dulu. Dan memang filmnya memang gak terlalu banyak CGI-nya sih dan hal-hal yang sifatnya canggih atau teknologi, tapi malah dapat banget feel-nya. Dan sinematografinya digarap oleh John Matthiessen yang juga menggarap Gladiator. Nah itu juga aku tadi mau ngomong tuh,
Karena mereka katanya niat banget sih di urusan ini. Yes. Makanya ngambil orang yang pernah ngerjain Gladiator. Oh wow. Which is Gladiator oke banget kan. Yes. Anyway, pokoknya film yang bakal ngebuat kita nostalgia ya. Bener banget. Dan Kita- seru-seruan banget. Kejar-kejaran sama Bener, dinosaurus. Wow. Aku suka banget film ini. Maksudnya Jurassic Gang ini ya. Ya. Karena membawa kita ke masa lalu, apalagi kalau Sobat Fox lahirnya tahun 90-an upwards. Pokoknya tonton aja Bener banget. di bioskop kesayangan masing-masing. Yes. Dan anyway, kita masih bakal ngebahas satu film lagi nih Sobat Yes. Fox. Masih ada satu segmen lagi. Bener, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kinefox. Seneng banget akhirnya bisa ngeliat Mbak Rike di Pitaloka, apalagi di Agen Plus 62 ini juga mengambil inspirasi dan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Dan pasti Mbak Rike paham banget nih karena dia sebagai ibu dewan di sini.